Halo halo, selamat datang di Kenapa Error dengan saya Ardi. Di video sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang pengkondisian, yaitu membahas if else statement dan switch statement. Nah, kali ini kita akan membahas pengkondisial yang disebut dengan ternary operator teman-teman, atau operator kondisional. Jadi, apa itu ternary operator? Ini kita komen dulu. Kita save, kita reload. Jadi gini, misalkan umur sama dengan misalkan 17 ya. Ini umur misalkan gini, kita kasusnya itu pengen bikin SIM. Nah, jadi ternary operator itu adalah seperti if else tapi cuman satu baris aja kan. Kalau if else tuh bisa berbaris-baris ya. Misalkan if-nya apa, blok ini apa, else-nya apa, isinya apa. Misalkan gini, kalau ternary ya, misalkan umur lebih dari sama dengan 17, tanda tanya. Ini kondisinya teman-teman. Umur lebih dari atau sama dengan 17, ini tanya apa kondisinya. Kemudian true-nya, kita di sini coba console.log. Saya boleh memiliki SIM. Terus, nah kan kalau misalkan di else itu, else-nya itu nggak wajib ya. Cuman kalau di ternary itu else-nya bersifat wajib teman-teman. Jadi harus dibikin else-nya. Jadi gini, console.log. Ini else-nya ya. Kalau misalkan tidak memenuhi, misalkan dia umurnya masih di bawah 17, saya belum boleh memiliki SIM. Nah, kita save. Nah, kira-kira ini isinya apa nih teman-teman? Kalau kayak gini, umur lebih, kita save ya. Tuh, kita reload. Saya boleh memiliki SIM. Kenapa boleh memiliki SIM? Karena umurnya 17 ya. Sama dengan 17 atau di atas 17 nih teman-teman nih kondisinya. Jadi seperti operator lain seperti tambah kali, kan kalau tambah kali bagi gitu kan dia butuh dua bagian ya. Misalkan 1 ditambah 1 itu kan dua bagian. Nah, kalau ternary operator ini dia butuh 3 bagian teman-teman. Pertama kondisinya, terus kedua true-nya, if-nya itu, terus yang ketiga ini else-nya teman-teman. Nah, else-nya ini wajib teman-teman, nggak bisa nih kalau ditulis true-nya doang. Jadi ini wajib. Nah, teman-teman, ini kan menghasilkan sebuah value ya, menghasilkan sebuah nilai maksudnya. Si operator ini menghasilkan sebuah value, menghasilkan sebuah nilai. Jadi ini bisa juga nih teman-teman disebut ekspresi nih. Nah, seperti yang kita tahu, sebuah ekspresi itu karena menghasilkan sebuah value bisa disimpan di variabel teman-teman. Jadi gini, cukup gini aja. Misalkan let punya SIM, nama variabelnya punya SIM. Nah, ini itu kita bisa masukin ke sini teman-teman. Nih, misalkan ya. Nih, kita copy, kita paste. Jadi bisa dibilang isi si punya SIM ini tergantung dari variabel ini teman-teman. Jadi misalkan variabel ini di bawah 17, dia akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nih, misalkan ya, ini kita coba dulu ya. Save, kita reload. Tuh, saya boleh memiliki SIM. Karena kenapa? Karena si value-nya punya SIM ini dia tergantung sama ini teman-teman, si umur 17 ini. Gimana kalau kita ubah umurnya, misalkan 15 nih, kan belum boleh punya SIM ya. Nah, terus kita reload. Tuh, saya belum boleh memiliki SIM. Nah, gimana nih teman-teman? Sampai sini paham nggak? Ini juga bisa seperti ini teman-teman, biar ringkas ya. Ini kan console log-nya 2 kali. Gimana kalau kita gini? Console.log belum boleh. Salah gini. Ini
kita ilangin, terus kita save ya. Terus gini, punya sim, kita save, terus kita reload. Nah, sama aja ya, jadi lebih ringkas nih. Jadi console lognya nggak usah 2 kali. Jadi ini isi string. Jadi punya sim ini berisi string berdasarkan ini teman-teman, umurnya dia. Jadi dia bisa punya beda-beda value karena tergantung dari si ini teman-teman, dari si umur. Nah teman-teman, tadi kan saya udah bilang ya ini kayak if else statement, cuman lebih ringkas aja. Coba kita bikin versi if else statement ya, coba ya. Nah, misalkan if umur lebih dari 17. Nih, ini versi if else-nya. Log kita copy, masukin sini. Salah. Ini kita nggak usah deh, kita biar jadi 2 nanti isinya. Nah, saya belum memilih. Ini sama ya, ini menghasilkan yang sama nih teman-teman sama ini, cuman ini kan lebih ringkas ya. Tuh, ini cuman begitu doang. Kalau if else sampai berapa? 1, 2, 3, 4 sampai 4 baris. Ini kita ubah dulu ke 17. Kita reload. Nah teman-teman, masalahnya kalau pakai if else statement, kalau kita punya variabel lagi itu nggak bisa dideklar di sini teman-teman, di dalam bloknya. Kita harus deklarasikan di sini. Misalkan gini, let punya sim 2 misalkan. Ini sama ya kayak ini, kayak yang di atas, cuman ini. Nah jadi kita harus reassign, jadi value-nya dimasukin ulang. Jadi gini, punya sim 2 sama dengan ini. Nah, kalau kita mau ngikutin yang seperti di atas ya teman-teman. Nah, lihat, harus seperti ini teman-teman. Jadi dia nggak bisa bikin di dalam sini. Karena kalau kita bikin di dalam sini, kita nggak bakal bisa pakai di luar sini teman-teman. Sebentar. Jadi dia ibaratnya kalau misalkan kita let di sini, itu nyawanya dia cuma sampai sini doang teman-teman nih, sampai blok ini doang nih misalkan kita. Jadi kita nggak bisa pakai di luar sini teman-teman. Nih, kita console dulu ya. Console.log misalkan punya sim 2. Jadi punya sim 2 ini isinya apa tergantung dari if else ini. Ya sama ya kayak tadi ya, saya boleh memiliki sim. Kalau kita ganti lagi, sama, kita boleh memiliki sim. Nah tadi kan saya bilang kalau misalkan kita bikin di sini itu nggak bisa di console log di sini nih. Kita ini nih, ini kita punya sim ya, punya sim 2, kita mau console log nih, nggak bisa nih teman-teman. Tuh, punya sim 2 is not defined karena dia tidak didefinisikan di luar sini teman-teman. Di dalam sini ibaratnya dia nggak bisa ngakses ke dalam sini karena tertutup dengan blok ini. Nanti kita bahas nih ke depannya kenapa nggak bisa begini. Jadi intinya sekarang terima aja dulu kalau misalkan kita definisikan sebuah variabel di dalam blok, di dalam chord block ini nih, itu kita nggak bisa mengaksesnya dari luar teman-teman. Jadi kita nggak bisa kayak gini. Kalau mau kita bikin dari luar, kita reassign, jadi value-nya kita masukin lewat if else-nya teman-teman. Nah seperti ini, kita save baru bisa lagi nih. Nah teman-teman, kan tadi saya udah bilang ya kalau misalkan ternary operator ini kan sebuah ekspresi ya yang menghasilkan sebuah nilai. Nah kita sekarang coba nih pakai yang kemarin kita nggak bisa nih, kayak gini nih, pakai ternary operator kan karena dia di sininya mengharapkan sebuah ekspresi nih. Kita coba ya, misalkan ini console.log, kita ini ganti dulu ya, misalkan di sini jadi boleh, ini di sini jadi belum boleh. Nah kita save, kita ini dulu biar nggak bingung. Ini juga
saya punya SIM. Nah, kita SIM-nya kita gedein aja. Kita pakai ini dolar buat variabel ya. Buat ekspresi maksudnya. Terus kita masukin nih. Misalkan umur lebih dari sama dengan 17. Ini keluar string boleh. Tapi kalau misalkan belum, misalkan di bawah 17, kita masukin belum boleh. Nah, jadi ini nih ekspresi nih teman-teman. Jadi ternary operator itu sebuah ekspresi. Jadi bisa kita masukin ke template literal nih. Kita save. Udah di save ya. Terus ini kita reload. Nah, saya belum boleh punya SIM. Oh, ini spasi. Kita save. Tuh, saya belum boleh punya SIM. Jadi gimana teman-teman? Jadi lebih gampang nih ya. Atau bisa juga kayak gini. Saya ini kita masukin aja ini teman-teman nih. Si punya SIM-nya. Nah, ini jadi nggak jelas ya. Saya punya SIM jadinya. Nah, kita reload. Tuh, saya belum boleh punya SIM. Kita ganti. Misalkan 17. Kita reload. Boleh. Ini nih boleh tuh dari sini ya. Kalau teman-teman bingung, boleh tuh dari sini. Terus yang ini, yang kedua ini dari sini. Yang ketiga ini dari sini teman-teman. Misalkan teman-teman masih bingung nih gimana cara kerjanya, teman-teman boleh coba pause dulu, terus teman-teman baca codingan ini. Teman-teman coba nih pahamin konsep dari operator dan konsep dari ekspresi teman-teman. Jadi pahami dulu nih konsep dari operator dan konsep dari ekspresi. Nanti teman-teman bakal ngerti nih, ini maksudnya apa, ini kenapa bisa begini. Nggak apa-apa, belajar aja teman-teman. Kalaupun masih belum ngerti, bisa diulang-ulang lagi, bisa dibaca-baca lagi, dicoba sih yang jelas kalau bisa dicoba. Nah, pertanyaannya adalah apakah ternary operator ini menggantikan if else statement? Jawabannya enggak teman-teman. Jadi ternary operator ini cocok kalau kondisinya pendek. Maksudnya pendek kayak gini nih. Yang teman-teman misalkan punya variabel yang tergantung dari sebuah variabel lain seperti ini teman-teman. Nggak harus variabel sih sebenarnya. Kalau if else itu berguna kalau misalkan kode bloknya ini panjang teman-teman. Misalkan ada lagi di bawah sini apa, terus apa. Nah, itu berguna. Jadi ternary operator ini nggak bisa kalau misalkan codingannya panjang, lebar gitu, terus kondisinya seperti ini, terus apa yang diganti lagi yang lain apa gitu misalkan. Nah, itu nggak bisa. Jadi dia tuh bisanya kayak gini aja. Jadi kondisinya apa, terus true-nya apa, else-nya apa. Kan kalau di if else itu kan bisa nih nggak pakai else. Jadi misalkan if doang kayak gini, ini nggak apa-apa. Cuman kalau di ternary itu nggak bisa teman-teman, harus ada else-nya. Jadi ternary operator itu bisa dipakai kalau misalkan kayak gini nih. Ini kan dia mengharapkan sebuah ekspresi teman-teman. Nah, teman-teman bisa tuh pakai ternary di situ. Cuman kalau misalkan kalian teman-teman pakai if kayak video sebelumnya kita coba kan nggak bisa. Nah, itu teman-teman nggak bisa pakai if. Jadi harus pakai ternary. Kemudian ternary operator itu cocok untuk teman-teman yang untuk mendapatkan value yang cepat dan instan teman-teman. Kayak gini ya. Nih, ini kan instan dan cepat nih. Kalau misalkan if else kan kayak gini kelamaan nih. Nah, tapi kalau misalkan ingat teman-teman, kalau misalkan codingannya banyak, misalkan kondisi ini true, di sini harus ngapain aja. Nah, itu harus pakai if else statement kalau misalkan panjang, banyak dan lebar. Gimana teman-teman? Tahu ya bedanya ya? Kalau bisa teman-teman coba explore sendiri nih, teman-teman modifikasi dari codingan yang saya tulis di sini. Teman-teman boleh kasusnya boleh pakai umur, pakai SIM atau apalah, pokoknya explore sendiri.
Terus masukin sendiri variabelnya. Ini juga stringnya kalian ganti biar teman-teman ngerti nih konsep dari ekspresi itu apa dan konsep dari operator itu apa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye.